RAPBN 2025 ini turun lagi ya. Dari sisi pendapatannya naik. Ini lihat, naik kan? Tetapi PDB naiknya lebih cepat sehingga secara rasio, asumsi masih ya, turun. Jadi hati-hati kita, ini tidak berarti pendapatan negaranya ditargetkan turun, tetapi kenaikan pendapatan negara di tahun 2025 yang ditargetkan itu diasumsikan lebih rendah dibandingkan laju kenaikan PDB, karena itu rasionya turun. Penerimaan dari menjual saham di BUMN atau aset yang besar itu juga tidak. Tapi keuntungan yang diberikan BUMN masuk pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ada lagi selain BUMN yang suka memberi masuk ini adalah Bank Indonesia. Jika dia mengalami surplus presentasi tertentu, dia wajib menyerahkan kepada pemerintah dan masuk pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan. Literasi kita tentang anggaran pendapatan belanja negara itu salah satunya adalah kita sudah menjelaskan adanya postur APBN. Postur itu gambaran umum APBN yang terdiri dari 5 item ya. Pendapatan negara, belanja negara, lalu keseimbangan primer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Nah, sebagaimana kita sajikan dahulu ini untuk tahun 2025 RAPBN, nah itu item-itemnya. Nah, untuk sesi kali ini kita khusus mempelajari tentang pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu per definisi adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih ya. Jadi ini digarisbawahi, penambah kekayaan bersih. Nah, itu dibedakan dengan penerimaan yang tidak menambah kekayaan bersih. Nah, apa itu? Misal menerima dari perolehan utang, itu tidak disebut pendapatan. Ya, dia penerimaan tetapi bukanlah pendapatan dalam konteks APBN. Dia disebut penerimaan pembiayaan. Nah, jadi pendapatan kira-kira adalah yang murni, bersih, dan tidak memiliki dampak kewajiban berikutnya. Sementara kalau utang kan, dia diterima, utang baru itu, tetapi memiliki kewajiban untuk dikembalikan di kemudian hari. Itu pendapatan ya, jadinya. Ada terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Ada juga sih penerimaan hibah, tapi penerimaan hibah ini kecil ya secara volume APBN. Hanya beberapa ratus miliar dari volume APBN yang mencapai 3.000-an triliun. Kemudian penerimaan perpajakan itu sendiri itu terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Lalu pendapatan pajak dalam negeri itu antara lain pajak penghasilan, kemudian pendapatan pajak pertambahan nilai dan barang mewah, lalu pendapatan pajak bumi dan bangunan, kemudian cukai, dan juga pendapatan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional itu bea masuk dan bea keluar ya. Nah, kita bisa melihat pendapatan negara yang ditargetkan pada tahun 2025 menurut RAPBN tadi adalah sebesar 2.966,9 triliun. Setahun yang berjalan ini diduga 2.802,46 triliun. Diduga tapi maksudnya dihitung ya. Berdasarkan perhitungan yang sudah masuk 6 bulan, ada sisa waktu, maka pemerintah melihatnya akan mencapai 2.802,46. Maka target 2025 ini meningkat 5,87% dibandingkan tahun 2024 yang berjalan ini. Dengan cara yang sama kita bisa melihat dari tahun ke tahun ya. Yang biru menunjukkan nilai nominal pendapatan sampai dengan 2023 adalah realisasi. Yang 2024 ini perakiraan setelah berjalan 1 semester. 2025 ini adalah R, rancangan anggaran pendapatan belanja dan negara. Kita juga bisa menghitung bahwa rata-rata kenaikan tahun 2000 sampai 2004 itu 17,53% per tahun. Prakteknya ada yang 46. Nah, kan itu rata-rata 17,53%. Sedangkan 2005 sampai 2014 berarti era SBY itu rata-rata kenaikannya 15,34%. Ini sekedar rata-rata untuk indikasi aja. Prakteknya ya sesuai dengan gambar ini. Nah, sementara pada saat Presiden Jokowi itu 2015 sampai 2024 selama 10 tahun itu hanya 6,85%. 6,85% ini karena memang harus diakui ada faktor pandemi yang turun sampai 15,96% kan waktu itu. Sedangkan tahun 2025 ini ditargetkan naik 5,87%. Berdasarkan ini,
target RAPBN 2025 realistis ya, artinya masuk akal lah. Masuk akal belum tentu pasti tercapai ya, tapi cukup realistis. Kita pembelajar ekonomi juga bisa melihat membandingkan pendapatan dengan produk domestik bruto. Itu lazim dalam analisis internasional dan banyak lembaga internasional yang menyajikannya. Jarang disebut-sebut oleh pemerintah, jarang dipublikasikan, tetapi menarik pada waktu kemarin konferensi pers, Ibu Sri Mulyani ini disajikan bahwa rasio pendapatan negara atas produk domestik bruto itu meningkat, kata beliau, atau terutama setelah pandemi. Nah, ini kita pembelajar ekonomi tidak bisa terpaku dari slide beliau yang hanya 2020 sampai sekarang. Kita kan mau tahu dalam jangka yang lebih panjang. Grafik ini sebetulnya asal-usulnya adalah tadi yang biru ini pendapatan, misalnya tahun 2023 ya yang sudah lewat, itu berapa, kemudian PDB pada tahun itu berapa, misalnya dibagi presentasinya. Jadi kalau pendapatannya kurang lebih 2000 berapa 700-an 30, PDB-nya 20.900 di tahun 2023, maka dapat rasio ini. Di 2023 sayang nih saya tidak cantumkan ya, ini di kisaran 12,6 12,7. Nah, di 2024 yang berjalan ini 12,50. Nah, yang RAPBN 12,30. Saya tidak tahu bagaimana Ibu Menteri Keuangan memberi narasi ini bagus. Ya memang bagus kalau dibandingkan 2020, terus menaik kan. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka yang lebih panjang, Presiden Jokowi memulainya pada rasio 14,67%. Ya, turun. Tetapi kita juga harus fair sebagai pembelajar ekonomi, era Pak SBY pun menurunkan rasio tersebut. Apa artinya? Artinya laju kenaikan pendapatan negara itu lebih lambat dari kenaikan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu adalah pendapatan nasional, pendapatan seluruhnya. Jadi rasionya turun. Di sini juga kalau kita kaitkan dengan beberapa tema yang sensitif, misalnya rasio utang, ini sebenarnya harusnya bisa jadi pertimbangan. Karena beberapa negara yang misalnya rasio utang atas PDB-nya besar, jauh lebih besar dari Indonesia, tetapi dia rasio pendapatan atas PDB-nya besar. Artinya kemampuan dia untuk membayar beban utang itu tinggi. Misal, gunanya ini tuh itu. Dan yang penting kita tahu dari sejak zaman Pak SBY sampai Jokowi, ada kecenderungan pendapatan negara rasio terhadap PDB-nya menurun. Sempat menaik di beberapa tahun karena COVID itu merosot, terus jadi naik sedikit. RAPBN 2025 ini turun lagi ya. Dari sisi pendapatannya naik, ini lihat, naik kan? Tetapi PDB naiknya lebih cepat, sehingga secara rasio, asumsi masih ya, turun. Jadi hati-hati kita, ini tidak berarti pendapatan negaranya ditargetkan turun, tetapi kenaikan pendapatan negara di tahun 2025 yang ditargetkan itu diasumsikan lebih rendah dibandingkan laju kenaikan PDB, karena itu rasionya turun. Dua-duanya ini penting tuh dianalisis, nominalnya maupun rasionya. Kita juga sebagai pembelajar ekonomi pengen tahu juga yang ditargetkan pada tahun sebelumnya dalam APBN itu berapa, realisasinya berapa, trennya bagaimana. Kan APBN misalnya 2025 ini baru R nanti ditetapkan, setelah dijalani tahun depan kan ada hasil, ada realisasi. Kita bandingkan saja. Dari yang sudah-sudah 2025 otomatis belum ada realisasi, masih dibicarakan. 2024 ini sedang berjalan dan pemerintah punya perakiraan lebih tinggi sedikit banget, ya sebutlah setara ya, gambarnya kan kelihatan. Di tahun 2023 yang lalu, menarik, pemerintah mencapai hasil di atas target, tinggi. Begitu juga 2022, begitu juga dengan 2021, 1, 2, 3 tahun berturut-turut, itu pemerintah berhasil mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari targetnya. Nah, kita kan sudah belajar itu adem kan. Nah, salah satu sebabnya apa kita bisa lihat di sana. Jadi belum tentu naik pendapatan itu adalah karena kinerja. Nah, bisa misalnya nilai tukar, tadi kan ada pengaruhnya. Kemudian ada juga aspek harga minyak bumi, otomatis harga gas juga ya berpengaruh misal. Tetapi apapun alasannya ini melampaui. Nah, sebelum pandemi yang orange itu selalu lebih rendah dari yang biru. Jadi pada kondisi normal lalu, realisasi pendapatan cenderung di bawah target APBN. Nah, pada saat pemulihan pandemi itu lebih tinggi. Bisa saja juga dibaca oleh pembelajar ekonomi, tentu terus kita pelajari. Waktu taruh targetnya kerendahan, kan bisa begitu. Nah, tetapi apapun faktanya itu, pada tahun yang berjalan ini kelihatannya setara. Apakah kenaikan yang biru ini akan bisa terrealisasi?
Kalau berdasarkan tadi presentasi kenaikan, sebetulnya tidak terlalu ambisius ya kenaikan ini. Wajarlah naik 5,8% dari pengalaman yang sudah-sudah. Sehingga kemungkinan tercapainya memang ada. Kita lihat pendapatan negara itu kan prinsipnya terdiri dari pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Betul ada penerimaan hibah, tapi kan kecil banget nih. Untuk ukuran volume APBN ya 581 miliar. Maka ini biasanya tidak dianalisis hibah ini. Hibah ini ada yang terkait dengan perubahan iklim, ada yang terkait dengan bencana, macam-macam lah ada skemanya. Dulu pernah gede pada waktu kita tsunami Aceh itu kita banyak dapat hibah itu. Untuk ukuran tahun itu dapat 4-5 triliun ya per tahun. Nah, maka analisis biasanya hanya penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Ada item-itemnya, ini item akuntansi, tapi dalam analisis misalnya pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari 2, bea masuk dan bea keluar. Nah, yang pajak dalam negeri ini 5, tetapi karena untuk analisis akuntansi biasanya pajak penghasilan terdiri dari PPh migas dan PPh non-migas. Maka kalau ini kita ringkas, sebenarnya ada 7 jenis pajak perpajakan. Lalu dalam hal yang penerimaan negara bukan pajak itu ada 4 jenis. Ada pendapatan sumber daya alam, ada pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, BUMN itu kan ada banyak yang laba. Kemudian dari bagian laba itu sesuai aturannya ada yang sebagian diserahkan kepada pemerintah jadi pendapatan di pemerintah. Jadi kalau misalnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri laba, lalu sesuai dengan aturannya itu ada bagian yang kemudian diserahkan kepada APBN. Berarti laba tahun sebelumnya masuk ke pemerintah. Nah, tetapi kalau umpama pemerintah memiliki saham di BUMN, sebutlah bank tadi, dijual sebagiannya, itu tidak masuk pendapatan, ya itu masuk penerimaan pembiayaan. Ini saya kembali mengingatkan, pendapatan dengan penerimaan itu beda. Ya, penerimaan dari utang itu tidak boleh dimasukkan pendapatan. Penerimaan dari menjual saham di BUMN atau aset yang besar itu juga tidak. Tapi keuntungan yang diberikan BUMN masuk pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ada lagi selain BUMN yang suka memberi masuk ini adalah Bank Indonesia, tapi tidak tiap tahun. Kalau BUMN tiap tahun. Bank Indonesia itu ada aturannya, jika dia mengalami surplus sekian banyak, lalu meningkatkan cadangan di sana, lalu cadangan itu melampaui presentasi tertentu, dia wajib menyerahkan kepada pemerintah dan masuk pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan. Lalu ada PNBP lainnya. PNBP lainnya kita sederhanakan saja kan kalau kita memiliki layanan di kantor kepolisian kah, di BPS kah, di perguruan tinggi kah, di rumah sakit kah, itu masuk PNBP lainnya. Kalau itu milik pemerintah, itu PNBP lainnya. Lalu ada pendapatan BLU. Nah, di antara yang lembaga-lembaga ada yang BLU, tidak langsung kementerian atau lembaga, tapi badan layanan umum, itu juga masuk. Nah, yang PNBP lainnya cukup besar ya. Ini target 2025. Sebagai gambaran, pendapatan dalam negeri 2.997 terdiri dari terutama pajak 2.490, yang PNBP 505. Nah, di antara PNBP ini ada yang sumber daya alam 217, ada yang dari BUMN tadi terutama 86 triliun, lalu ada PNBP lainnya besar ya. Jadi layanan-layanan publik kan banyak yang berbayar tuh. Ya mau sekolah, mau rumah sakit, mau kepolisian, mau apa begitu. Nah, ini 123 triliun. Nah, BLU juga ada badan-badan umum yang layanannya berbayar. Begitu gambaran umumnya. Kalau kita gambar, ini perpajakannya dengan fluktuasinya. Yang orange menggambarkan tingkat kenaikan atas tahun sebelumnya. Kalau dilihat begini, memang ada tren selama era Pak Jokowi itu lebih rendah dibandingkan era sebelumnya kan. Kenaikan per tahunnya ya. Kalau pendapatannya tetap naik kecuali tahun 2020 ketika COVID. Setahun kemudian hanya sedikit meningkat, belum bisa kembali kepada sebelum COVID, nah terus melompat. Nah, tapi ini kembali kenaikannya landai. Nah, tahun ini untuk 2025 ditargetkan naik 9,70%, sedangkan tahun yang berjalan ini cuma naik 2,98%. Pertanyaan ini serius jadinya. Apakah 9,70% itu realistis? Kalau berdasarkan rata-rata, ya realistis, 20% aja pernah. Tetapi berdasarkan tren 2 tahun terakhir, 2024 dan 2023, maka ini belum tentu realistis. Berarti bisa juga terbaca. Nah, nanti itu gunanya kita belajar ekonomi, baca nota keuangannya, penjelasan ini bagaimana ini begini. Tarif pajak yang 12% sudah pasti diterapkan. Menurut peraturannya memang diterapkan ya mulai 1 Januari, tapi apakah benar-benar diterapkan atau tidak kan harus ada peraturan menteri lagi.
Kemungkinan rencana itu ada ini, karena untuk menaikkan ini adalah itu salah satunya. Nah, begitu juga dengan kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara bukan pajak. Ini karena salah satu sumber utamanya, separuhnya adalah sumber daya alam, dan sumber daya alam itu bergantung dengan harga komoditas ya. Ya, minyak, gas, batu bara kan. Maka dia berfluktuasi bukan karena volumenya tetapi karena harganya. Nah, dan dalam 1 tahun terakhir ini yang berjalan ini turun. Yang sedang berjalan ini kemarin tahun 2023 naik sedikit. Nah, nampaknya pemerintah tidak berani menaruh asumsi akan naik PNBP, tapi diasumsikan turun. Nah, ini jadi PNBP dianggap akan turun, terutama sekali nampaknya berkaitan dengan asumsi harga-harga komoditas. Tapi di ADEM kan hanya ada harga minyak. Sebenarnya ada harga batu bara dan harga yang lain-lain. Kurang lebih begitu. Maka kita sebagai pembelajar ekonomi, satu, kita memahami dulu pendapatan itu adalah penambahan kekayaan bersih ya. Bedakan dengan penerimaan yang bukan pendapatan ya. Yang penerima dapat duit utang, kalau kita sehari-hari kan mendapat itu ya dapat diutangi orang juga kita anggap dapat ya, penerimaan tapi bukan pendapatan. Begitu juga kalau kita investasi kita dikembalikan orang, itu bukan pendapatan. Kita kan investasi nih selesai lalu dikembalikan. Ya misalnya pemerintah menjual sebagian sahamnya di BUMN itu bukan pendapatan, itu penerimaan pembiayaan. Tetapi ketika BUMN tersebut memberikan keuntungan yang merupakan bagian dari pemerintah, dia pendapatan. Dan nampaknya salah satu jenis pendapatan yang pelan tapi pasti meningkat itu namanya PNBP lainnya. Jadi ini juga menjadi diskusi tersendiri. Mengapa layanan-layanan publik berbayar, misalnya UKT gitu loh, berbayar makin mahal. Misal, tentu ini holistik ya melihatnya. Cuman karena kita hanya dari sisi pendapatannya, ya itu salah satu andalan pemerintah sekarang di PNBP. Dan kalau di pajak tadi, saya lupa menjelaskan, nanti akan ada sesi sendiri sih masing-masing pajak. Salah satunya adalah cukai. Ya demikian ya, kita harus secara umum dulu melihat tren pendapatan, lalu tren dua kelompok besar, tren perpajakan, kemudian tren PNBP. Lalu apakah target-target yang di tahun 2025 ini realistis? Sebenarnya juga di nota keuangan ada target jangka menengah. Waktu kita bicara ADEM kan ada jangka menengahnya tuh. Ada juga target jangka menengahnya. Dan ini menarik kalau kita kaitkan dengan tadi kita sudah membandingkan realisasi pendapatan dengan APBN tahun bersangkutan, tapi boleh juga kita melihatnya dalam jangka menengah. Nah, hal-hal begini yang sebaiknya mungkin makin banyak orang tahu, sebanyak orang tahu, apalagi yang tahu itu dengan teori, dengan riset, dengan ulasan-ulasan, saya kira kita akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan APBN, baik melalui jalur masukan kepada DPR atau kritik-kritik kepada pemerintah. Sejauh ini suasana pembicaraan APBN belum sampai ke situ. Mudah-mudahan channel ini adalah salah satu yang ingin mengajak. Ini adalah urusan kita semua, bukan hanya urusan Menteri Keuangan atau urusan pemerintah atau urusan DPR saja. Kan ini adalah menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia.